Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada penyuluhan di pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risma Aditya Putri dan saya merupakan mahasiswa Prodi Sanitasi Program Diploma 3 Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai sistem kesehatan nasional di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan. Tekanan ini dapat diminimalisir dengan pengendalian penularan dan pencegahan kematian akibat kasus COVID-19. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 sebelum adanya pandemi COVID-19. SKN ini adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selama pandemi COVID-19, sistem kesehatan dihadapkan pada menjaga antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan pelayanan kesehatan. Pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap SKN. Ada 4 pokok permasalahan SKN di masa pandemi COVID-19. Antara lain, lemahnya sinergi regulasi tentang SKN, ketidaksiapan SKN dalam menghadapi pandemi, ketergantungan industri dan teknologi kesehatan, dan yang terakhir, kurangnya kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, ada 4 strategi utama untuk mendorong perbaikan SKN di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, memperkuat sinergitas regulasi tentang SKN. Salah satunya dapat dilakukan dengan mempercepat RUU. Yang kedua, menyesuaikan dan menyiapkan SKN dalam situasi pandemi COVID-19. Salah satu bentuk nyata penyiapan SKN adalah dengan melakukan revitalisasi puskesmas. Yang ketiga, memperkuat industri dan teknologi kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan industri kimia dasar. Dan yang keempat, memperkuat kesadaran masyarakat dikala kondisi pandemi COVID-19. Lalu, apa ya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan di tengah situasi pandemi seperti ini? Dalam situasi pandemi, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sangat dianjurkan. Beberapa kiat yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi. Untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga teratur. Selain makanan yang bergizi, olahraga juga diperlukan untuk menambah daya tahan tubuh agar tetap sehat. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Upaya ini dianggap efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang keempat, menggunakan masker. Semakin bagus kualitas masker, maka semakin efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang kelima, istirahat yang cukup. Istirahat dengan cukup dinilai dapat meningkatkan imunitas tubuh. Yang keenam, menjaga jarak dan tetap tinggal di rumah. Semakin jarang kita keluar rumah, kontak dengan orang lain pun semakin sedikit, sehingga kecil kemungkinan untuk tertular virus corona. Selain itu, vaksin COVID-19 telah tersedia di Indonesia. Program vaksinasi pun mulai dijalankan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran dan menekan angka kasus yang masih terus meningkat. Kehadiran vaksin COVID-19 bukan berarti bisa langsung melenyapkan COVID-19. Potensi penularan penyakit tetap ada meskipun sudah menerima vaksin. Jadi, jangan abaikan protokol kesehatan
dan jagalah diri demi orang-orang yang kita sayangi. Baik, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.